Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan membahas kelanjutan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah menghitung adanya ketidakberaturan ya. Jadi ketika mendesain gedung, dicek terhadap ketidakberaturan yang terjadi. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang struktur. Beberapa hal tentang struktur yang itu harus disesuaikan gitu setelah kita memodelkan strukturnya. Nah, beberapa hal yang akan kita bicarakan ke depan antara lain adalah tentang Bezier atau gaya geser dasar, kemudian ada eksentrisitas, kemudian ada P delta effect, dan ada drift ratio. Nah, apa saja itu kita akan bahas. Yang pertama tentang Bezier atau gaya geser dasar. Jadi di SNI 1726/2019 dikatakan di pasal 7.9 bahwasanya gaya geser dasar ini harus dihitung dalam masing-masing dua arah horizontal ortogonal menggunakan periode fundamental struktur yang dihitung atau T ya dalam masing-masing arah gitu. Jadi kalau di pemodelan itu ada arah X dan arah Y. Nah, kita harus hitung itu masing-masing gaya geser dasarnya. Jadi masing-masing arah dihitung. Nah, cara menghitungnya kalau menghitung manual itu bisa dihitung dengan V sama dengan CS kali W, di mana W adalah berat seismik efektif gitu. Jadi ada beban-beban yang bekerja di gedung itu berapa gitu kan. Beban mati, berat sendiri, dan beberapa beban hidup. Kemudian untuk CS ini adalah koefisien. Ini bisa dihitung dengan beberapa persamaan ini. Hitungan CS itu dengan ini, SDS per R dibagi I. R sama I ini sudah dibahas di sebelumnya ya ketika membahas tentang R itu faktor reduksinya. Tergantung strukturnya apa dia. Jadi kalau misalkan di arah kita menghitung arah X dan arah Y itu dipisah. Misalkan di arah X itu ada shear wall. Nah, berarti arah X kita pilih R-nya untuk struktur shear wall. Kalau arah Y ternyata tidak ada shear wall-nya ya, berarti kita pilih yang arah Y itu R-nya untuk kolom balok biasa gitu. Kemudian IE adalah faktor keutamaan gempa, ini tergantung fungsi bangunannya. Untuk nilai CS yang dihitung sesuai persamaan ini tidak perlu melebihi nilai ini untuk apabila T kurang dari TL. Apabila T lebih dari TL, pakai ini gitu, tidak boleh kurang dari ini. Jadi tinggal diikuti saja alurnya yang diberikan oleh SNI ya. Seperti itu. Kemudian kalau di pemodelan itu sebenarnya bisa langsung dicek. Oke, bisa dilihat di sini. Structure output, base reaction, kita cek base reaction, kemudian select load case. Nah, di sini kita pilih yang ini yang RS itu yang dinamik ya. Yang response spectrum, kemudian yang tidak ada RS-nya ini adalah static. Jadi kita pilih dua-duanya. Oke, kemudian oke. Nah, di sini akan muncul Bezier-nya, base reaction. Nah, untuk arah X adalah ini sebesar sekian kilonewton, arah Y sekian kilonewton. Ketika terjadi gempa arah Y, untuk arah X sekian kilonewton, arah Y sekian kilonewton, dan seterusnya. Kemudian untuk yang response spectrum yang ini yang statik, ini yang response spectrum. Seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Ada di pasal 7.9 itu membahas tentang penskalaan gaya. Apabila kombinasi respon untuk gaya geser dasar hasil analisis ragam atau respon spektrum itu kurang dari 100% dari gaya geser yang dihitung melalui metode statik ekivalen, maka harus diskalakan, jadi disesuaikan. Nah, penskalaannya itu diambil dari nilai VT dibagi nilai V dibagi dengan VT atau nilai yang hasil dari statik dibagi dengan nilai yang hasil dari respon spektrum. Jadi kalau nilai gaya geser dasar dari nilai respon spektrum itu tidak boleh lebih kecil daripada yang statik. Apabila lebih kecil, gaya gempanya harus diskalakan dikalikan dengan itu tadi. Itu berapa kalinya gitu. Misalkan ini yang statiknya itu 10, yang statiknya itu 10, kemudian yang dinamiknya itu 9, nah itu berarti harus diskalakan dengan 10 dibagi 9, berarti kan ketemu 1, sekian. Itu nanti dikalikan dengan beban gempa yang respon spektrum gitu. Kalau di peraturan SNI 1726 sebelum yang periode 2019, persyaratan ini tidak boleh kurang dari apabila kurang dari 85%-nya dari statik.
Tapi untuk yang 2019 ini sudah berubah peraturannya menjadi 100%. Gitu. Nah, ini contohnya. Jadi untuk yang dari statik yang ini yang dari response spectrum. Di sini diperoleh 120 ya arah X. Untuk gempa X, arah X 120 kN, sedangkan yang respons spektrum diperoleh hanya 105. Nah, ini harus diskalakan. Caranya menskalakan, berapa skalanya yang harus dimasukkan itu dengan cara membagi statik dengan yang dinamik. 120 dibagi 105 ketemu 1,145 sekian. Begitu juga untuk yang arah Y. Yang arah Y di sini 120,2, sedangkan yang dinamik 115,643. Nah, ini perlu juga diskalakan menjadi 1,039. Nah, setelah diskalakan, skala ini kita masukkan ke respons spektrum yang di pemodelan, yang ini juga, ini ke arah X, ini yang ke respons spektrum arah Y, diperoleh hasil yang baru seperti ini. Untuk dinamiknya tadinya 105, sekarang setelah diskalakan dibesarkan menjadi 120,217. Untuk yang Y tadinya 115 menjadi 120,231. Tidak jauh berbeda dengan yang statik ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru boleh dipakai yang respons spektrumnya. Selama belum diskalakan itu hasilnya tidak valid. Itu untuk Bézier ya. Kemudian untuk eksentrisitas, outline berikutnya adalah eksentrisitas. Eksentrisitas ini adalah tindak lanjut dari ketika bangunan yang kita desain itu memiliki ketidakberaturan torsi. Kalau memiliki ketidakberaturan torsi, artinya dia punya potensi terpuntir akibat torsi ya. Dari mana itu bisa dideteksi? Jadi apabila terdeteksi ada ketidakberaturan torsi tipe 1A dan 1B yang di tabel sebelumnya yang sudah dihitung, itu perlu dicek seberapa besar faktor pembesaran torsinya. Jadi perlu dihitung nilai AX-nya. AX-nya dihitung dari simpangan maksimum dibagi 1,2 simpangan rata, kemudian dikuadratkan akan didapatkan faktor pembesaran torsi. Nah, faktor pembesaran torsi ini yang dikalikan nanti dengan nilai default eksentrisitas dari masing-masing lantai yang dihitung oleh kalau di sini kita pakai SAP ya, jadi dihitung oleh SAP. Kemudian AX ini ada peraturan tidak boleh kurang dari 1 dan tidak perlu melebihi 3,0. Jadi apabila ini sih kalau misalkan ada ketidakberaturan torsi, sejauh ini saya mencoba selalu lebih dari 1. Tapi kalau terlalu besar ketidakberaturan torsinya itu bisa melebihi 3. Nah, kalau melebihi 3 itu lebih baik elemen-elemennya diganti. Jadi kolom baloknya disesuaikan supaya tidak sampai sebesar itu gitu. Jadi jangan dibesarkan, jangan dipaksakan ketiga, kalau bisa perlu ditinjau ulang saja gitu untuk kolom baloknya. Nah, ini contoh penerapan faktor besaran momen akibat torsi tidak terduga ya. Untuk contoh penghitungannya di sini kan kemarin untuk mengecek ketidakberaturan itu kita harus mencari di pojok-pojok sini ya, pojok-pojok bangunan sesuai arahnya. Kalau kita sedang meninjau arah gempa ke sana, berarti pojok ini dan pojok ini yang kita tinjau. Ada simpangan arah A dan simpangan A dan simpangan B, titik A dan titik B. Reratanya diperoleh dari rata mereka berdua, kemudian maksimum dari mereka berdua juga dihitung, diperoleh seperti ini tiap lantai. Nah, kemudian ini adalah rasio yang untuk mendeteksi, ini rasio dari max terhadap rata untuk mendeteksi apakah ada ketidakberaturan torsi atau tidak. Rasio ini dihitung dari simpangan maksimum dibagi simpangan rata. Kemudian apabila ada ketidakberaturan torsi, maka perlu dicek nilai AX-nya, perlu dihitung nilai AX-nya. Untuk yang terdapat ketidakberaturan torsi, nilai AX-nya ketemu sekian ya. Ini kebetulan di lantai 3 ada ketidakberaturan torsi biasa dan ketidakberaturan torsi berlebih. Makanya dia cukup besar AX-nya sampai 1,47. Kemudian di lantai 2 ini 1,05. Ini contoh ya. Nah, untuk menghitung eksentrisitas, jadi harus dihitung di kedua arah. Apabila di arah X dan arah Y ada ketidakberaturan, maka kita harus menghitung eksentrisitasnya di kedua arah tersebut. Ini saya contohkan hanya di satu arah saja, yaitu di arah X. Di arah X ini, kalau arah X berarti
ini kita lihat ya, denahnya seperti ini, kemudian arah X ke sana, arah Y ke sana, berarti arah gempa X-nya ke sana. Nah, arah gempa X ke sana, eksentrisitasnya adalah eksentrisitas ke sini, supaya terjadi torsi, ya, puntiran. Supaya terjadi puntiran karena gayanya ke sana, berarti eksentrisitasnya adalah ke sini, lengan momennya. Nah, makanya ketika kita membahas tentang ketidakberaturan arah X, yang dihitung di sini adalah eksentrisitas arah Y. Supaya ini adalah lengan momen torsinya, begitu ya. Nah, untuk eksentrisitas arah Y, yang itu akan menjadi lengan momen ketika beban gempanya arah X. Cara menghitungnya 0,05 ini adalah nilai default dari peraturan ya, atau sebesar 5%. 0,05 dikalikan BY. BY adalah lebar bangunan arah Y. Gini, jadi tegak lurusnya arah gempa dikalikan dengan faktor pembesaran momen yang ini yang dihitung tadi. Dan ini per lantai beda-beda. Jadi di sub atau di etap nanti kita set per lantai gitu, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita menghitung seperti ini, tentu akan muncul pertanyaan, apakah eksentrisitasnya ke arah positif, apakah ke arah negatif? Kan akan muncul seperti itu. Kalau misalkan ada ketidakberaturan ini kebetulan di arah X dan arah Y, maka harus di-trial semuanya. Jadi arah X positif, Y positif, X negatif, Y negatif, X negatif, Y positif, X positif, Y negatif. Di-trial semuanya sampai didapatkan nilai yang paling besar. Nah, nilai yang paling besar itu, maksudnya yang paling kritis ya, struktur yang paling kritis itu yang akan dipakai untuk penghitungan, seperti itu. Jadi kita konservatif lah. Yang paling bahaya yang kita pakai itu. Berikutnya untuk outline berikutnya kita membahas tentang drift ratio. Jadi drift ratio adalah simpangan antar lantai. Kenapa rasio? Karena kita membandingkan simpangan di satu lantai ya. Jadi di titik yang atas dan titik yang bawah di satu lantai tersebut gitu. Jadi kalau kita melihat secara gedung dari bawah ke atas tentu akan semakin besar. Nah, yang akan dinilai di sini, yang akan dilihat di sini, yang dikontrol di sini adalah per lantainya gitu. Jadi delta 3 terhadap delta 2, delta 2 terhadap delta 1, delta 1 terhadap elevasi 0 begitu. Seperti itu, konsepnya seperti itu. Dan dalam menghitung drift ratio ini harus simpangan pusat massa di tingkat X ini harus ditentukan sesuai dengan persamaan yang ini. Ada nilai CD. CD ini bisa dilihat di tabel ya, di awal-awal SNI bisa dicek. Kemudian lendutan atau simpangan XE, simpangan di tingkat X yang disyaratkan pada pasal ini dari analisis elastik gitu. Jadi dari analisis elastik saja yang dimasukkan, jangan pakai yang respons spektrum. Kemudian IE adalah faktor keutamaan gempa. Nah, ini kemudian dihitung. Nah, kita lari ke sini. Nilai itu tadi adalah ini ya. Nilai itu tadi adalah ini. Misal kita bicara tingkat 3 ya, di lantai 3. Nilai yang dihitung tadi adalah ini, delta 3. Kemudian kita kurangkan dengan delta 2. Nah, berikutnya kita kalikan CD dibagi IE. Itu tolak ukurnya adalah ada batasan simpangan di tabel 20 di SNI 1726. Tabel 20-nya adalah ini tabel 20, simpangan antar tingkat izin. Jadi silahkan dicek saja. Jadi kalau seperti apa struktur yang sedang dihitung. Kalau misalkan katakanlah strukturnya adalah termasuk yang struktur di baris pertama ini, berarti batasan simpangannya adalah 0,02 kali tinggi lantai ya. Nah, seperti itu. Jadi harus kurang dari batasan izinnya. Nah, perlu diperhatikan apabila kategori desain seismiknya D sampai F, kan ada A sampai F ya. Kalau untuk kategori desain seismik D sampai F, nilai simpangan antar tingkat izin ini, drift ratio izin ini harus dibagi dengan rho, nilai rho atau faktor redundansi yang kita bicarakan di pertemuan sebelumnya. Jadi akan lebih kecil lagi gitu batasan simpangannya. Karena semakin tinggi KDS-nya akan semakin perlu perhatian yang lebih tinggi. Nah, ini contoh pengecekan drift ratio.
Ini arah X dan arah Y dicek semua, kemudian kita hitung. Ini saya pakai seperti menghitung cek ketidakberaturan tadi ya. Jadi saya ambil tinjauannya dari dua titik sudut bangunan gitu. Ada titik A dan titik B. Kemudian diperoleh delta A dan delta B, dicek terhadap delta izin. Ini kebetulan yang saya hitung KDS-nya D, kategori desain seismiknya D. Jadi nilai yang berasal dari sini harus dibagi dengan faktor redundansi. Nah, kebetulan hasilnya oke semua. Itu contoh. Nah, yang terakhir yang akan kita bicarakan adalah tentang P delta efek. Jadi pengaruh P delta ini kurang lebih ya penjelasannya. Penjelasannya adalah ketika bangunan itu menyimpang, maksudnya terjadi simpangan di lantai tertentu, di saat yang bersamaan tentu dia menahan gaya aksial juga. Jadi di saat dia melendut secara lateral, di saat yang bersamaan dia juga masih bekerja menahan gaya aksial akibat beban-beban di atasnya, kan gitu. Nah, efek inilah yang disebut efek P delta. Deltanya itu merujuk ke simpangan arah lateral. Jadi yang ini ya, simpangan arah lateral ini itu delta. Kemudian P-nya itu merujuk ke beban-beban aksial di kolom akibat beban-beban di atas kolom tersebut. Jadi P delta adalah kita akan mengecek, jadi memeriksa perilaku dari kolom di lantai tersebut ketika dia menahan gaya aksial sebesar P dan mengalami simpangan sebesar delta. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, tinggal mengikuti persamaan ini ya. Jadi apabila didapatkan nilai ini tinggal dimasukkan Px ini di kolom, jadi aksial di kolom, kemudian delta ini simpangan antar tingkat, kemudian IE faktor kepentingan masih, Vx-nya adalah gaya geser seismik per lantai, jadi dihitung dulu per lantainya. Kalau di sub ini tidak bisa dikeluarkan secara otomatis, kalau di etaps bisa, jadi mending pakai hitungan manual untuk pengecekannya, Vx-nya. Kemudian HSX adalah tinggi lantai ya. Kemudian ada CD juga di sini. Jadi tinggal masukkan angkanya, kemudian nanti akan ketemu koefisien stabilitasnya. Koefisien stabilitas terhadap P delta. Nah, kalau hasilnya ini sama dengan atau kurang dari 0,1, maka aman. Diasumsikan tidak akan terjadi P delta efek. Kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu kita harus mengecek theta ya, koefisien stabilitas maksimum dengan persamaan ini, setengah dibagi beta kali CD. Nilai beta bisa konservatif diambil sebesar 1,0 dan berapapun hasilnya jangan melebihi 0,25 untuk batasan maksimumnya. Apabila koefisien stabilitas ini lebih besar dari 0,1 tetapi kurang dari atau sama dengan theta max, ini efek P delta ini harus diperhitungkan karena lebih dari 0,1 ya, lebih dari 0,1 tapi masih kurang dari batasan maksimum, itu harus diperhitungkan. Jadi simpangan-simpangan atau defleksi dan gaya-gaya ini harus dibesarkan sebesar 1 dibagi 1 min theta hasil hitungannya tadi gitu. Tapi kalau hasil hitungan theta ini melebihi theta max, maka struktur ini berpotensi tidak stabil, jadi harus direncanakan ulang untuk elemen-elemen strukturnya. Seperti itu. Untuk contohnya seperti ini, jadi kita masukkan per lantai ya, berat beban per lantai, ini untuk menghitung V juga. Nanti kita akan dapat nilai Vx atau gaya seismik per lantai, kemudian kita punya gaya aksial juga, setiap lantai, kita punya delta juga, HSX kita punya, kemudian nilai CD dan IE. Nah, berikutnya kita hitung nilai θ-nya. Kebetulan di sini kurang dari 0,1 semua ya hasil hitungan saya. Ini di satu kasus gitu. Theta max-nya tetap dihitung, kebetulan hasil hitungnya lebih dari 0,25, jadi di input 0,25 batasannya. Nah, kebetulan ini hasil hitungannya kurang dari 0,1 semua. Jadi aman, P delta tidak perlu diperhitungkan. Seperti itu contohnya.